What would Jesus do if he is me? Jilid 2. Kristus sang teladan termulia. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Coba renungkanlah apa yang akan Yesus lakukan ketika ia berada di posisi Anda sekarang ini. Inilah yang kita dapat, yaitu bagaimana dia yang dalam keadaannya sebagai manusia, meskipun juga ia adalah raja di atas segala raja. Namun demikian, ketika berada di bumi, ia tidak menempatkan dirinya sebagaimana yang sepantasnya seorang petinggi tertinggi dari kerajaan surga. Dia lebih memilih untuk menghadirkan dirinya serupa manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 3 pokok renungan. Yang pertama, Kristus adalah teladan utama luhur budi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi adalah ciri utama karakter ilahi Kristus yang seharusnya kita adopsi serta jadikan karakter pribadi kita. Filipi 2:3 dan 4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Menjadi seorang pribadi yang berbudi luhur dan mencerminkan karakter Kristus adalah dengan cara mengaktifkan serta mengaktualisasikan hati Kristus, baik dalam tutur kata maupun dalam tindakan nyata, sebab makna karya lebih lantang daripada kata-kata belaka. Yang kedua, miskin rupa namun kaya budi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Keilahian atau ketuhanan adalah kekayaan yang tidak ternilai dan tidak terukur serta tak terbandingkan. Meski demikian, dengan kerendahan hati dan kerelaan hati, bahkan tanpa paksaan, semuanya Kristus tanggalkan demi upayanya untuk menyelamatkan pendosa dari maut. Kata rupa Allah atau morphe dalam bahasa Yunani tidak tepat bila mana diasumsikan sebagai raut wajah atau penampilan, sebab arti kata morphe dalam makna Yunani mewakili suatu keagungan, kemuliaan, atau kehormatan yang tiada tara dan hanya terdapat dalam diri Tuhan. Kata morphe ini hanya terdapat dalam 3 ayat di seluruh perjanjian baru, yaitu Markus 16 ayat 12, Filipi 2 ayat 6, Filipi 2 ayat yang ke-7. Kerendahan hati merupakan karakter ilahi yang wajib menjadi bagian dari diri orang-orang kudusnya. Yang terakhir, rela mengesampingkan harkat, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata kenosis, ide dasarnya adalah mendatangkan kekosongan, kesia-siaan, atau ketiadaan. Oleh karena itu, ini diterapkan pada kasus di mana seseorang mengesampingkan pangkat dan harkatnya sehingga dia bukan menjadi apa-apa. Itulah Kristus ketika ia menghadirkan dirinya di bumi sebagai manusia. Meskipun dia adalah raja atas segala raja, namun memilih menanggalkan otoritas dan kedaulatan sebagai raja. Dalam keadaan sebagai manusia, Kristus menjadi seorang hamba agar bisa mengabdikan hidupnya bagi kepentingan manusia berdosa. Dalam keadaannya sebagai seorang manusia, Kristus rela mati bagi pendosa agar mereka tidak binasa. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, sebagaimana Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati bagi kita, apa yang akan kita lakukan atau teladan macam apa yang akan dipraktekkan sebagai bukti bahwa kita adalah murid? Yang kedua, bagaimanakah cara Anda meniru kerendahan hati Kristus saat ini? Closing statement yang terakhir,
Bila mana Kristus yang adalah Raja atas segala raja telah merelakan dirinya menjadi hamba dan mengorbankan segalanya bagi kita, pengorbanan apakah yang dapat Anda lakukan bagi Dia? Tuhan Yesus memberkati.